Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi sama aku. Sebelumnya terima kasih yang udah menonton video aku dan masuk ke channelku. Semoga yang baru masuk atau menemukan channelku kalian betah. Dan untuk subscriber lamaku yang selalu setia, makasih banget udah mendukung aku hingga detik ini. Yang tadinya vakum jadi bangkit lagi. Dan oh ya, maaf kalau misalnya aku jarang upload video karena aku lagi secara nggak langsung juga mengurus papaku yang sakit dan beliau sudah memasuki kanker hati stadium akhir. Aku minta tolong untuk subscriberku yang mau bersedia mendoakan bisa di kolom komentar. Terima kasih. Dan sebelum memulai seperti biasa ada 3 kartu kali ini ya di season 2 dan temanya adalah siapa yang merasa kehilangan kamu, siapa yang menitikkan air mata ketika kamu pergi, seperti apa sih sosoknya. Dan sebelum memulai jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Kalian bebas pilih yang mana aja, fokuskan ke ketiga kartu ini, ke energi kalian ya, mana yang paling menarik untuk kalian. Kalau udah, aku singkirkan dulu untuk kartu nomor 2 dan kartu nomor 3. Siapa yang menitikkan air mata ketika kamu pergi? Ada 2 Pentacles, 3 Pentacles, dan 4 Cups. Ini sosoknya adalah sosok yang kamu kenal. Mungkin bisa jadi sahabat kamu, kekasih kamu, atau orang tua kamu. Memang di luar tuh terkadang mereka itu gengsi, tidak mengakui kalau mereka sebenarnya juga sayang sama kamu. Lebih tepatnya mereka akan menangis juga ketika kamu sudah benar-benar di ambang batas, badan kamu di ambang batas. Aku gak menyumpahin atau mendoakan kalian sakit, tapi seringkali ketika kehilangan mau muncul, beberapa manusia atau sebagian manusia baru sadar betapa berartinya orang tersebut di dekatnya. Dan si sosok ini yang aku lihat selain dari teman dekat, si sosoknya juga di 4 of Cups ya, adalah sosok yang cukup berpengaruh dalam hidup kamu. Bisa jadi berpengaruh dalam hal positif atau menimbulkan traumatis. Tapi sejauh ini dia mulai menyesal sih ketika suatu hari nanti akan kehilangan kamu. Lalu ada Larry, playing the long game in politics and in life. Sama wool is for playing with, not pulling over people's eyes. Sini mungkin butuh waktu yang panjang untuk menyadari siapa sosoknya. Tapi kamu bisa melihat seberapa ketaranya gestur orang tersebut ketika dekat kamu. Biasanya nih yang suka marah-marah itu nanti akan menangis paling dalam ketika kamu pergi, entah baik secara hubungan atau mohon maaf pergi, benar-benar pergi selamanya. Lalu ada Behemoth, better the devil you know than cat you don't. Seperti saya bilang nih, ada would you rather call the shot or down a shoot. Seperti yang saya bilang 2 kali nih saya bilang ya, sosok ini memang kelihatannya kejam banget sama kamu, zolim sama kamu, tapi begitu kehilangan kamu dia baru menyesal kan, kenapa di saat itu aku gak ada di sisi dia. Walaupun dia sendiri gengsi dan akan menyalahkan yang lain atau pelampiasannya dia. Jadi kesimpulannya sosok ini kemungkinan sahabat kamu tapi kelakuannya kayak dajal, atau orang tua kamu tapi bikin traumatis, atau bisa jadi kakak kamu tapi dianya gengsi, lebih suka banget ngomong ceplas-ceplos, ngomong ngata-ngatain kamu goblok, tapi begitu kamu pergi dia yang mungkin akan menangis sesenggukan paling dalam ya.
Dan aku minta maaf banget kalau misalnya nggak resonate, mudah-mudahan resonate. Kalau misalnya nggak resonate berarti pesan ini bukan untuk kamu. Oke, kita lanjut ya ke file nomor 2. Hai pemilih file nomor 2, ini bacaan kalian. Siapa sosok yang menitikan air mata atau merasa kehilangan kamu ketika kamu pergi? Oh, ada 3 of Wands, ada 6 cups, dan ada 3 cangkir. Oke, di sini 3 Wands sendiri menggambarkan sosok ini adalah sosok yang jauh sih, yang sebenarnya awalnya nggak begitu dekat. Mungkin dekatnya lebih ke dunia maya kali ya, karena teman curhat atau teman sehobi. Jadi begitu dia kehilangan kamu, dia pasti shock, dia pasti kaget karena belum pernah ketemu tiba-tiba udah kehilangan. Dan ada 6 cups di sini, si sosoknya juga memang tinggal di tempat yang jauh, lalu teman-temannya juga banyak, tapi yang paling sering dijadiin curhat itu ya antara kamu dan dia atau sebaliknya. Ada 3 of cup di sini. Walaupun jauh, si sosok ini kamu anggap juga sebagai keluarga kamu sendiri, kayak keluarga sendiri gitu maksudnya. Kamu menganggap dia kakak atau dia menganggap kamu adik, begitu pula sebaliknya. Oke, mari kita lihat Peter. In life, as in cricket, you have to stay, avoid getting out. Lalu, a sticky wicket doesn't mean you can hit a six. Di dalam hidup, kita terkadang tidak tahu, yang jauh bisa jadi dekat, yang dekat bisa jadi jauh. Alangkah baiknya bijak-bijaklah dalam memilih pertemanan. Kita tidak tahu kan, ternyata yang jauh itu lebih merasa kehilangan kamu dibanding yang dekat, ya. Lalu ada Snowball Hemingway. Friends will keep you afloat in a storm. Celebrate your difference. Teman yang baik adalah tetap menjagamu di saat badai, dan dia akan menerima kelebihan dan kekurangan kamu apa adanya, bukan menghubungi kamu di saat dia senang. Kok mati? Sorry, mati. Pada intinya si sosok ini dibilang dekat kamu nggak juga sih, mungkin karena belum ketemu aja. Tapi kalau misalnya dekat dengan chat atau telepon, video call, iya. Dan sosok ini dianggap sebagai keluarga kamu sendiri. Kamu anggap dia kakak atau dia anggap kamu adik. Dan kesimpulannya, yang jauh bisa mendekatkan, yang dekat bisa menjauh. Yang penting bijak-bijaklah memilih dalam pertemanan dan teman cerita. Lalu ada teman yang baik itu dia tidak akan meninggalkan kamu di saat badai datang. Justru dia akan menjaga kamu, akan mensupport kamu, mendukung kamu setelah kamu terkena badai atau musibah. Walaupun hanya bisa berdoa, bukan materi, tapi setidaknya dukungan doa itu terkadang manjur loh teman-teman. Jadi si sosok ini adalah sosok yang gak ketemu di dunia nyata, tapi di dunia maya tuh merasa benar-benar terpukul, kehilangan kamu nanti. Berbeda justru yang ada di dunia nyata. Mati lampunya. Oke deh, lanjut ya ke file 3. Halo pemilih file nomor 3, ini bacaan kalian. Siapa yang akan merasa kehilangan kamu? Sini ada 7 of Cups, 5 of Cups, dan 2 of Cups. Sosok ini yang kehilangan kamu. Sosok orang yang kamu cintai.
yang akan kehilangan kamu, yang menangis terlebih dahulu. Bisa jadi kekasih atau orang tua, tapi ini lebih kelihatannya sih kekasih ya. Ada yang kekasih secara nyata, ada kekasih yang hanya kamu bisa lihat dia, orang lain enggak. Dan si sosok ini akan terpukul banget ketika tahu kamu pergi dari dia selamanya. Iya, kayak yang saya bilang, si sosok ini sosok yang tegar juga, tegas, tapi memang nggak banyak omong. Dia kayak kelihatan nggak peduli, tapi ketika kamu pergi, dia yang paling peduli sebenarnya. Lalu ada Felicate. In life, as in space, everything that goes up must come down. Reach for the stars, but keep your paws on the ground. Kalau dalam relationship, di dalam hidup ini, semuanya akan berjalan, baik itu naik ataupun turun. Tetapi jika begitu, kalian gak boleh nyerah. Hanya perlu bijak dan memegang apa yang kalian yakini. Tetaplah membumi ya. Lalu ada Hang for Senate. Sometimes in relationship you have to play politics. Di dalam sebuah hubungan harus ada saling pengertian, bukan salah satunya pendiam, terus satunya juga pendiam, yang gak akan ketemu. Terus ada rise above your letter. Dan jangan sampai hanya karena gengsi satu sama lain, ketika yang satu pergi, kamu malah nggak tahu apa-apa. Biasanya ini suka ada nih di kisah-kisah Wattpad atau film-film. Masa pacarnya penyakitan atau pacarnya mau pergi tuh dia nggak tahu, seolah-olah oh dia nggak bilang gini sakit bla 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 bla. Padahal sebenarnya yang hanya perlu dilakukan itu komunikasi, bukan diam-diam aja. Lah kalau diam-diam aja kita nggak tahu, terus tiba-tiba meninggal, yang shock kan kita juga. Dan kalau aku saranin ya, untuk pemilih file nomor 3, cobalah kalian jangan menaikkan ego masing-masing, turunin sih kalau bisa. Oke, jadi pada intinya yang akan menangis kehilangan kamu nanti adalah kekasih kamu. Untuk yang memang udah ada pasangan kekasih atau suami atau istri atau anak, sedangkan yang masih single, ada kemungkinan ya sosok yang paling dekat sama kamu selain orang tua atau keluarga. Oke, aku rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan kalau kalian mau pesen alas tarot custom, kalian bisa cek Instagram di atas. Kalau misalnya mau reading juga, kalian juga bisa cek Instagram di atas ya. Tapi langsung aja tanya lewat DM ya, soalnya di bio kan dia nggak buka karena merasa di ghosting, capek dia. Oke, cukup sekian, bye bye.